الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang telah begitu banyak memberikan kecukupan kepada kehidupan kita. Allah limpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Siang ini Allah berikan kepada kita kesehatan yang sempurna. Siang ini Allah beri kesempatan kita untuk bisa hadir memenuhi panggilannya di masjid yang kita cintai ini, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah yang kita lakukan menjadi catatan terbaik amal kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagai khatib saya mengingatkan bagi diri saya khususnya dan umumnya untuk kita sekalian, marilah kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah. Kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Hanya ini yang bisa memberikan dan menolong kepada kita sekalian ketika hidup kita di dunia maupun kelak nanti ketika sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhkan apa yang Allah larang, sehingga kita patut dan pantas untuk disebut sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat fenomena perkembangan di sosial media. Begitu mudah dan begitu gampang orang mengungkapkan dan mengatakan dan saling menjelekkan. Bukan hanya dari persoalan biasa, tapi justru persoalan keyakinan, persoalan agama, persoalan orang yang tidak layak berkata tentang soal agama dia berbicara, yang timbulnya akhirnya banyak keresahan di antara kita. Terasa kehidupan semakin sekarang ini begitu gampang mengobar fitnah. Oleh karenanya kita sebagai muslim, ya kita hanya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang menurut keyakinan kita itu benar. Paling tidak kita harus memiliki komitmen sebagai muslim kepada Islam itu sendiri, supaya hati kita tidak terganggu, tidak tergoda, tidak pindah kepada yang lain atau ragu-ragu dengan Islam itu sendiri. Komitmen yang harus kita bangun dalam Islam adalah bahwa kita sebagai seorang muslim harus yakin tidak ada agama yang paling benar di sisi Allah yang kita anut kecuali agama Islam. Karena sekarang berseliweran orang mengatakan agama itu sama, agama itu menyebarkan kebaikan, agama yang lain pun bisa masuk surga dan lain sebagainya. Kalau kita masih yakin kebenaran agama yang lain
bahwa mereka juga agamanya sama dengan agama kita, berarti kita belum yakin akan kebenaran dan keyakinan Islam kita itu sendiri. Karena inna dina indallahil Islam, agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Kalau mengatakan agama itu semua benar menurut keyakinannya, is okay. Agama itu semua sama, ya sama dalam bentuk komitmen perilakunya masing-masing atau pemeluknya masing-masing. Tapi buat kita sebagai muslim, tidak ada agama yang bisa menyelamatkan hidup kita nanti di yaumil qiyamah kecuali agama Islam itu sendiri. Kalau kita yakin agama yang lain juga benar, buat apa kita berislam? Pilih aja agama yang lain yang tidak susah-susah beribadah, yang ibadahnya seminggu sekali atau yang ibadahnya setahun sekali, yang kita tidak kerjain juga nggak ada dosa, nggak ada lain sebagainya, nggak ada perhitungan itu. Saudara sekalian, inilah pentingnya bahwa kita harus meyakini Islam adalah satu agama Allah yang telah diberikan dari runtutan dan kronologis. Sebelumnya ada agama Yahudi, ada agama Nasrani, dan terakhir ditutup dengan ajaran agama Islam sebagai agama yang disempurnakan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan nikmatku untukku dan aku sempurnakan agama untukmu. Wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah ridho Islam adalah sebagai agama yang harus dianut oleh kita. Jadi dalam keyakinan, dalam konteks keyakinan kita, akidah kita sebagai seorang muslim, bahwa tidak ada agama yang benar selain ajaran agama Islam itu sendiri. Komitmen yang pertama, kita harus yakin Islam adalah agama yang benar. Komitmen yang kedua adalah bahwa Islam itu bukannya sekedar agama yang menjadi keyakinan. Islam baru bisa baik, baru bisa benar kita amalkan kalau kita bisa mempelajarinya. Jadi jangan pernah berhenti belajar tentang Islam. Jangan pernah bosan untuk tahu tentang Islam. Kita harus belajar terus. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sejak kita dari masih kecil sampai masuk ke liang lahat. Artinya belajar itu fardu ain. Apalagi belajar Islam, belajar tentang Tuhan, tentang zat Tuhan, tentang sifat Tuhan, itu fardu ain, nggak boleh kita tinggalkan. Ada kesempatan kapanpun, dimanapun, kita harus mau mengikuti, belajar dengan baik, terutama dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Komitmen yang ketiga, setelah kita tahu tentang Islam, paham tentang Islam, maka kita harus mengamalkan Islam. Tidak mungkin orang dia yakin sama Islam, dia sudah belajar Islam bagaimana cara sholat, cara puasa, cara berzakat, tapi kemudian dia diam tidak mengamalkannya. Ini termasuk yang sia-sia. Ini justru yang akan menyiksa kita karena kita tahu tapi tidak mengamalkan dari apa yang diajarkan oleh kita. Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, dia harus mengamalkan amal-amal soleh yang terdapat di dalam ajaran Islam itu sendiri. Yang ketiga, setelah kita mengamalkan, kita harus mendakwahkan. Islam ini sebagai agama rahmatan lil alamin. Tunjukkan bahwa agama itu adalah agama yang sempurna yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ajak mereka, ajak diri kita, terutama mengajak diri kita yang paling sulit. Ibda binafsik, mulai dari diri kita. Kalau kita sudah tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau berzakat, kita mampu tidak mau berhaji, apalagi nanti buat anak-anak kita. Karena itu kita mulai dari diri kita sebagai orang tua, kemudian baru ke keluarga kita, baru ke masyarakat kita, dan baru semua untuk muslim diantara kita. Hadirin sekalian, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada diantara kita orang yang mengajak kepada kebenaran, untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar. Ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sebagai agama dakwah, sebagai agama rahmatan lil alamin, Islam itu harus terus dikembangkan. Islam itu harus terus diajak kepada orang-orang yang masih belum tahu tentang Islam. Bagaimana cara mengajaknya? Ud'u rabbakum, ajaklah ke jalan Tuhanmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dan dengan cara yang baik, metode yang baik, cara yang lemah lembut, bukan dengan cara kekerasan, bukan dengan cara peperangan, bukan dengan cara yang tidak layak dan tidak baik. Kewajiban kita adalah bagaimana mengajak diri kita, keluarga kita, baru masyarakat kita. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, berarti kita sudah menjadi komitmen yang baik terhadap agama Islam itu sendiri. Dan yang terakhir, sebagai komitmen seorang muslim terhadap agamanya, bahwa kita harus sabar melaksanakan ajaran agama Islam. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang melaksanakan sabar memang berat. Karena itu dalam sebuah pepatah, as-sabru kasibri murrum mumaddaqah. Sabar itu seperti buah sibir, pahit dirasakan. Walakin awaqibahu, akan tetapi kalau dia bisa melaksanakan nilai sabar itu,
ahla minal asali, dia akan lebih manis daripada madu. Karena itu orang yang berislam seringkali disudutkan, dianggap sebagai teroris. Anak-anak di pesantren sudah dianggap, diindikasikan ada teroris. Dianggap Islam itu agama yang sangat terbelakang, agama yang tidak mendukung pembangunan, agama yang tidak mencerminkan sebagai agama yang sesuai dengan zaman. Karena itulah kita sebagai muslim harus memiliki nilai-nilai kesabaran kita di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Di dalam menjalankan ajaran agama ini begitu banyak godaan dan tantangannya. Kadang kita mau benar, kadang-kadang anak kita. Kadang-kadang kita benar, anak kita benar, istri kita. Dan semua yang tergabung dalam ikatan kaum muslimin, begitu besar godaannya di dalam menjalankan ajaran agama Islam. Baik hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sebagai akhir dari khutbah ini saya menghendaki dan menginginkan kepada kita semua agar tetap yang pertama meyakini Islam, bahwa Islam yang paling benar. Yang kedua tetap belajar Islam. Yang ketiga kita harus mengamalkan setelah kita bisa. Dan yang keempat kita harus mendakwakan, mengajak orang lain. Dan yang terakhir kita harus punya nilai-nilai kesabaran di dalam menyampaikan dan melaksanakan agama Allah itu sendiri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kita kaji pada khutbah Jumat kali ini memberikan nilai tambah kepada kita untuk dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla ala nabiyyi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. سووا صفوفكم صلاة جميع رحمكم الله. أعوذ بالله من الشيطان. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر.